Shalom Pak Saudara, kembali berjumpa bersama dengan saya Jensir James dalam podcast GKM, Gerakan Keluarga Menanam, dengan tema Ekonomi Keluarga Allah. Apa kabar Pak Saudara? Saya berharap Pak Saudara yang menonton saat ini semua ada dalam keadaan baik ya, sehat-sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Pak Saudara, dalam bincang-bincang kita kali ini saya tidak sendiri. Tentunya saya akan ditemani dengan para narasumber yang oke banget sebab berkompeten sekali untuk bisa sharing banyak hal baik dengan Mbak Saudara semua. Bersama dengan saya di sini sudah ada 4 narasumber. Yang pertama ada Bapak Pendeta Sakarias Ishak Sapulete STH MSI. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi. Selamat pagi, baik ya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak di sini. Di sini juga bersama dengan kami ada Dr. Insinyur Wardis Girsang MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Patimura, koordinator program studi agribisnis di Pasar Sarjana Universitas Patimura, concern pada pemberdayaan dan fokus pada aktivitas wirausaha, dan pernah menjadi konsultan International Labour Organization. Benar Bapak? Ya, apa kabar Bapak? Baik, senang sekali juga Bapak bisa bersama dengan kami di sini. Narasumber ketiga kami ada Pendeta Yan Hatu SSI. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat Kawatu Klasis Kairatu. Ya, Bapak apa kabar? Baik. Dan narasumber terakhir kami di sini ada Ibu Stella Matita Putih. Beliau merupakan dosen praktisi Unigiri Bojonegoro dan Politeknik Maluku. Kemudian beliau juga adalah Kasubag Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, kemudian Literasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategi OJK. Dan beliau juga adalah anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Politik Budaya Sinode GPM. Nah, tidak lupa juga beliau sudah Certified Financial Planner. Benar sekali, Ibu ya. Bersyukur sekali sebab kita semua di sini bisa berbagi bersama dengan Mbak Saudara yang ada di rumah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Biasanya kita bicara soal pemberdayaan, kali ini bicara soal ekonomi. Kita tahu bersama bahwa gereja ini, GPM, sedang dan akan terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian dari berbagai macam aspek termasuk ekonomi. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang soal pemberdayaan dan ekonomi bersama dengan para pakar-pakarnya ya. Saya mulai dulu dari Bapak Sekum, Bapak Pendeta Ishak. Sebenarnya apa itu Gerakan Keluarga Menanam, Bapak Pendeta? Sepertinya itu memang mungkin sudah familiar di beberapa jemaat, tapi mungkin juga ada saudara di rumah yang belum familiar tentang GKM ini. Dan sebenarnya untuk apa GKM ini ada? Ya, baik. GKM ini singkatan sebetulnya dari Gerakan Keluarga Menanam, Melaut, dan Memasarkan. Ini gerakan yang dicanangkan oleh MPH Sinode pada masa Sinode ini, yang sesungguhnya melanjutkan saja ya desain program pemberdayaan dan penguatan ekonomi warga jemaat. Ya, saya katakan begitu karena salah satu isu yang GPM kelola dalam perencanaan pelayanan pada Piprib Dasawarsa 4 itu adalah isu kemiskinan. Itu artinya bahwa sejak 2015 sampai 2025 ini di dalam perencanaan pelayanan gereja, GPM memberi perhatian kepada upaya pemberdayaan ekonomi jemaat sebagai bentuk respons gereja atas masalah kemiskinan yang dihadapi bersama sebagai warga bangsa. Nah, karena itu GKM dicanangkan ya. Ini tidak sekedar slogan dan juga tidak sekedar branding, tetapi
suatu gerakan yang diharapkan menjadi gerakan seluruh keluarga Gereja Protestan Maluku. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita tentu akan memberi fokus pada gerakan menanam, tapi tidak terlepas dari juga gerakan melaut dan memasarkan. Artinya konteks kita kan laut pulau. Jadi bagi jemaat-jemaat di pesisir yang mereka lakukan adalah gerakan melaut. Nah, gitu. Ya. Nah, tujuannya adalah gereja ya melakukan secara sadar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga jemaat. Itu tujuan dari GKM. Nah, hal ini dilatari selain tadi kita mengelola isu kemiskinan sebagai problematika yang dihadapi gereja, tapi juga problematika masyarakat dan bangsa. Faktor lain adalah kita melihat sumber daya alam yang tersedia itu begitu banyak, ya, termasuk juga lahan dan tanah yang belum sepenuhnya dikelola untuk peningkatan kesejahteraan warga jemaat. Ya, di situ sehingga gereja melihat pentingnya mendorong GKM agar sumber daya alam tersedia berupa lahan baik peternakan maupun lahan pertanian itu dapat ditanami dengan tanaman-tanaman produktif yang punya nilai ekonomis. Dengan begitu diharapkan akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal yang ketiga yang melatari GKM adalah kita juga berhadapan dengan realitas di mana ada kecenderungan warga ya, juga itu untuk menjual tanah, lahan mereka. Entah karena desakan ekonomi atau ya kebutuhan-kebutuhan yang dirasa, tetapi bahwa kami mendengar dari teman-teman pelayan di klasis-klasis di jemaat bahwa mereka berhadapan dengan realitas di mana ada kecenderungan warga untuk menjual lahan-lahan mereka. Nah, padahal ya kalau itu dimanfaatkan dalam hal ditanami dengan tanaman-tanaman produktif akan jauh lebih ya baik dampaknya ketimbang mereka menjual tanah ya untuk kehidupan di masa depan. Kalau kecenderungan ini sendiri tidak bisa kita atasi, saya kira akan berdampak serius bagi keberlanjutan hidup generasi di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Baik, tadi Bapak sempat bilang bahwa GKM ini bukan hanya menanam, tapi juga melaut dan memasarkan. Nah, di GPM ini sudah punya beberapa jemaat yang melakukan hal itu. Salah satunya di jemaat Kawatu, Klasis Kairatu. Bersama dengan kita juga Bapak Yan sudah pernah melakukan hal itu bersama dengan jemaat di sana. Dan mungkin sampai sekarang ya Bapak ya. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa jemaat ini? Apakah ada potensi, ataukah ada peluang, ataukah memang ada kecemasan-kecemasan tertentu dari Bapak sebagai Ketua Majelis Jemaat? Kenapa sampai pemberdayaan ini harus dilakukan di sana? Kalaupun memang sudah terjadi, adakah kendala lalu bagaimana menyikapinya? Jadi memang karena gerakan keluarga menanam ini bermula digagas oleh MPH Sinode dengan program yang telah berlangsung, maka menjadi tanggung jawab kita semua di setiap jemaat untuk melakukannya. Proses itu mulai berlangsung sejak 6 September 2021 ya. Dalam meresponi apa yang telah dilakukan oleh MPH Sinode dengan gerakan keluarga menanam ini, kami di Kawatu melihat ada peluang di mana lahan-lahan jemaat begitu besar tersedia. Dan kami mempergunakan kesempatan di mana lahan milik gereja yang adalah dalam hal ini lingkungan kompleks gedung gereja yang notabene saat ini
pada luasan 1 hektar, kami mempergunakannya untuk menanam lemon Cina. Memang kami berawal dengan mencoba menanam petatas, namun karena kondisi tanahnya kurang begitu subur, maka itu berlangsung pada tahun 2019. Maka kami tinggalkan lahan itu sambil kami mulai mengolahnya dengan cara menyiram dengan pupuk, sehingga pada tahun 2021 itu kita baru mencobanya dengan menanam lemon Cina. Lemon Cina yang kami tanam sampai saat ini yang telah berhasil panen ada sekitar 675 pohon. Selain lemon Cina 675 itu, kami juga mengisinya dengan 48, kalau tidak salah 48 rambutan. Ya. Dan untuk hasil yang telah kami peroleh sejak 2021 kami tanam, tahun pertama itu kita sudah mulai memanen walaupun jumlahnya sedikit. Namun saat belakangan ini 2023-2024 ini kita telah mendapatkan hasil lebih dari 1 ton setiap panen. Dan kalau menghitung 1 tahun itu bisa sekitar 3 ton hasil. Dan dia memberi dampak yang luar biasa bagi bagaimana menggerakkan kemauan warga jemaat, sebab jemaat kalau yang berada di Kawatu ini mereka berperilaku yang seperti yang tadi Bapak Sekum katakan, kebanyakan karena kebutuhan mendesak lalu menjual tanah dan sebagainya, yang pada akhirnya pengolahan tanah itu tidak maksimal. Dan karena proses yang telah kita lakukan di jemaat dengan menanam lemon Cina sebanyak itu di lokasi gedung gereja dan menginspirasi warga jemaat, di mana kita libatkan mereka untuk panen dan juga mengolah dalam bentuk lemon kemasan diperas airnya untuk dijual. Maka sekarang ini mereka sudah mulai tergerak, ada sekitar 5 keluarga yang sudah mulai menanam lemon Cina. Di samping ada 3 keluarga yang lebih dahulu sebelum 1 keluarga yang sebelum kami tanam di gedung gereja, lokasi gedung gereja, tetapi juga ada 2 keluarga yang setelah 2 tahun belakangan ini telah memulai usaha mereka. Memang dari proses ini ada kendala yang saat proses panen, kalau hasil lemon Cina itu harganya menurun, kita mengalami kendala saat pengolahan dalam bentuk cairan kemasan itu, lemon Cina kemasan. Sebab kita harus mencari jemaat atau mencari lubang untuk proses penjualan itu. Sedangkan kalau harga baik, harga 50-an per tas kresek itu ke atas, itu kita tidak terlalu mengalami masalah sebab pedagang langsung datang ke lokasi untuk mengambilnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Baik, berarti cukup menjadi PR juga ya, kerja keras juga ya untuk bagaimana harus bisa menolong umat, memberdayakan apa yang mereka punya, tapi kemudian juga memasarkan ya. Nah, bicara soal memasarkan, saya mau ke Bapak Wardis dulu. Sebenarnya apa strategi yang harus seorang pengusaha itu punya, wirausaha itu punya, supaya selain hanya memproduksi, tidak hanya memproduksi, tapi juga bagaimana mampu untuk bisa memasarkan itu? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi yang disampaikan Pak Sekum tadi saya kira betul. Gerakan menanam ini hari ini sangat penting sekali, bukan hanya karena alasan itu ya. Bagus juga dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan, itu solusi, kita kembali ke akar. Tapi kedua, ini banyak sekarang ya jual beli tanah nih, lama-lama boleh sering hilang ya kan, dan dampaknya bisa ke kerusakan lingkungan. Dari hulu kecil ini sangat besar imbasnya ya, kerusakan lingkungan ini. Kalau lingkungan sudah rusak, kita nggak bisa membangun ekonomi lagi di atas lingkungan yang rusak. Apakah karang yang rusak, apa mangrove-nya, apa hutan yang rusak. Nah, ketika kita membangun ekonomi di atas lingkungan yang rusak, pasti nggak bisa. Nah, itu SDGs 17 itu, makanya lingkungan itu dasarnya di situ. Dan kita sudah punya ilmu lingkungan itu, yaitu sistem dusun. Sistem dusun itu
itu dijaga dari Ewang sampai ke Terumbu Karang, itu satu kesatuan. Nah, jadi dengan sistem seperti ini sebetulnya ya di Kepulauan Maluku ini tadi Pak Sekun bilang kita laut pulau. Nah, saya kaitkan ke pemerintah ya. Pemerintah ini strateginya adalah gugus pulau, itu mirip. Kenapa harus gugus pulau? Karena 92% kan laut nih, pulau-pulau banyak, maka biaya logistiknya sangat besar. Karena biaya logistik sangat besar, maka daya saing produk kita pasti lemah. Nah, karena itu harus di cluster. Nah, jadi pemerintah sudah membangun 12 cluster. Nah, kita mungkin berapa klasis Pak? 34 klasis. Kalau itu kita anggap sebagai cluster, itu satu kawasan pembangunan ekonomi, satu kawasan pembangunan komoditi. Nah, jadi kalau Pak tadi jeruk jeruk apa namanya Pak? Cina. Lemon Cina. Nah, kita harus punya klaster lemon Cina. Jadi kita nggak bermain 1 karung, 2 karung, 3 karung. Itu nanti costnya terlalu mahal. Nah, jadi kalau misalnya kita mengikuti seragam dengan kompak dengan rencana pembangunan Bapeda ya, pemerintah daerah, maka kita misalnya klasis Kairatu. Nah, dia akan membuat satu klaster kawasan lemon Cina. Nah, itu yang ditata bagus. Nah, mungkin setelah kan dia nanti bagaimana finansial segala macam. Tapi pemasaran bisnis ini Bu, ya selalu mulai dari pasar dan akhiri di pasar. Jadi kita nggak memulai sesuatu tanpa ada informasi pasar. Nah, karena itu sebetulnya ketika kita punya data MS IBT itu Pak, nah kita bisa tahu struktur penduduk kita, ya struktur keluarga, berapa banyak setiap bulan mereka membutuhkan lemon Cina. Nah, ketika kita tahu data itu, ya di berapa klasis, berapa jemaat dan berapa rumah tangga, 50% saja mungkin juga belum terpenuhi Bapak, ya kan? Nah, dengan demikian kalau sudah tahu pasarnya seperti itu, maka saya mau masuk yang tahap kedua. Jadi tidak hanya menanam sebelum memasarkan, ada satu tahap di mana namanya tahap industrialisasi. Jadi kita harus mengolah itu menjadi barang yang setengah jadi atau barang jadi, supaya nilai tambahnya tinggi. Karena kalau begitu kita panen jeruk gitu, lalu kita jual murah Pak. Nah, apalagi rantainya panjang, Pak akan dapat harga lebih murah lagi. Jadi nggak apa-apa misalnya Kawatu menghasilkan itu, tapi Ambon ada pabrik di sini yang mengolah jeruk itu menjadi udah masuk dalam botol-botol, ya saset-saset segala macam. Nah, itu nilainya kan lebih tinggi lagi 2 kali lipat, sehingga harga di Bapak tinggi, di rumah tunggal juga ada dapat, ya kan? Dan mungkin pasarnya tidak hanya saja keluar. Jadi ya saya pikir itu ya mulai dari market. Jadi skala bisnisnya juga harus dihitung. Karena di pulau kecil seperti ini biaya transportnya mahal sekali. Biaya transaksi juga mahal. Ya, jadi ya kita harus buat dalam skala yang lebih besar. Sehingga ketika dioperasikan kita bisa menutupi biaya. Nah, jadi saya kira kalau satu klasis itu punya satu bisnis saja, jadi one klasis, one product. Gitu Pak, itu tanggung jawab ketua klasis misalnya. Coba pokoknya dari situ harus ada satu produk yang memang penciri dari daerah itu. Kemudian kita 34 produk Pak. 34 produk ini, ya maksud saya bukan seperti keripik pisang ya. Dia dong sudah menjual dalam skala yang besar, lalu membangun industri pengolahannya, lalu gabung dengan pasarnya. Jadi memang bisa saja desa tertentu hanya menanam, desa tertentu lain mengolah, daerah lain memasarkan. Jadi nggak apa-apa, ini kan sistem yang saling berkaitan di kita. Jadi saya pikir kalau gerakan seperti ini kita buat mulai dari klasis, diikuti dengan jemaat juga, lalu diikuti, maksudnya ketua klasis. Sekarang ini Pak, pemimpin saya kira nggak lihat dari mimbar lah, dia lihat ke kebun kesen, ada kebunnya nggak? Jadi klasis itu ada kebun satu, jemaat itu ada kebun satu, nah itu menjadi tempat pelatihan untuk keluarga-keluarga. Nah itu sebetulnya didesain di klasis Pulau Ambon Utara itu, kita punya 2 hektar. Tadinya itu didesain di situ ada rumah tempat pelatihannya, ada kebun untuk tanaman sayuran, tanaman horti dan tanaman tahunan. Itu udah didesain seperti sedemikian rupa. Tapi ternyata ada kendala 2. Pertama soal lingkungannya. Jadi gini, lingkungan kita di sini memang cocok tanaman tahunan. Jadi lingkungannya karena kan berbukit, miring, nggak datar. Lalu kita coba menanam kasbi, ya kan, tanaman-tanaman sayuran. Lalu kita ambil pekerjanya mengerjakan itu. Jadi kita ubah lingkungannya supaya sesuai selera kita. Lalu mereka bersihin semua tuh yang miring-miring itu. Hujan deras, akhirnya longsor. Jadi jangan kita ubah lingkungan,
harusnya bibit yang kita ubah. Akibatnya berikutnya adalah ya, supaya walaupun gagal ya, tapi usahakan lagi ketua klasis rapat lagi dan teman-teman di kantor itu, udah kita perbaiki lagi, tanam yang baru. Jadi yang tanam rambutan, alpukat, kelapa dan lain-lain. Dan ini kan cocok. Nah lingkungannya juga kita nggak perlu ubah, cuma menunggu lama. Nah itu saja. Kalau bayam kan sebelum udah bisa panen kan, sayur udah bisa, tapi risikonya. Dan yang kedua juga kita nggak bisa paksa SDM kita merawat tanaman yang sayur-sayuran yang nggak terbiasa buat dia. Awal-awalnya ya dibayar 1.500, 2 juta sebulan, tapi habis itu sesudah nggak dewasa dia nggak kerja lagi. Jadi repot juga. Jadi budaya itu sangat menentukan ya, kecuali dia mau berubah belajar betul. Jadi budaya kita itu adalah budaya tanaman tahunan, tanaman perkebunan gitu. Jadi kalau kita lihat memang sayur-sayuran, padi sawah, itu memang budaya yang dari jauh belum cocok dengan ini. Kita semua tanaman-tanaman tahunan. Yang kalau panen juga sebetulnya tahunannya, ya nilainya tinggi juga, asal dirawat baik-baik, asal tekun baik-baik. Jadi saya kira itu, mari kita mengambil ide tanaman apa, tapi jangan mengubah lingkungannya. Kita sesuaikan, adaptasikan ke lingkungan itu. Demikian juga pekerjaannya. Karena ternyata kuncinya adalah di SDM-nya ini nanti. Ya, SDM itu tidak hanya terkuliah, tapi perlu juga jujur. Ya, tapi di awal-awal juga ya jangan langsung mau gaji besar gitu. Ini kan pertanian ini kan gaji kecil dulu, nanti kalau sudah besar ya baru jadi. Saya kira ini yang saya kira pentingnya. Cuma kalau menurut saya Pak, kita mulai dari mana ini gerakan ini? Kalau saya pikirkan kita punya 5 aset penting nih. Satu yang aset spiritual, yang kedua aset sosial, kelasnya, ketiga aset SDM-nya, kreativitas, yang keempat aset sumber daya alam, yang kelima baru aset ekonomi. Tapi saya pikir harus dimulai dari aset spiritual ini, karena dia dari dalam. Itu yang entusiasme itu, ya teo di dalam dirinya itu yang mulai mungkin. Jadi biar kita kasih modal banyak lagi, alat banyak lagi. Tapi kalau nggak ada ketekunan entusiasme dari dalam diri, ya sekali aja panen, sekali habis itu tinggalkan lagi. Jadi saya kira ini kekuatan SDM ini penting. Kita perlu entrepreneur yang melihat peluang Pak, bukan langsung melihat gaji uang hari ini ya, melihat peluang. Pak tadi cerita di satu pulau itu ya, dia tanam rambutan ya mungkin 2 tahun, 5 tahun baru panen, tapi sekali panen ketika banyak itu ratus juta, dan itu kan sustainable karena dirawat. Sekali panen tanaman tahunan, tanaman hortikultura buah ini nggak seperti padi yang harus ganti lagi. Itu saya kira ya. Jadi kalau bisa mulai dari spiritual itu, dan kalau bisa ini implementasinya harusnya dipraktekkan. Contoh, tiap klasis itu punya model. Memang beda-beda ya, komoditi juga beda-beda. Tapi silakan mereka pilih. Ini yang cocok bisa dilihat oleh umat. KMJ juga harus bikin supaya obat itu juga kelihatan di lapangan. Nah itu akan diikuti oleh umat. Itu cocok untuk daerah-daerah rural ya, yang potensi ikan dan pertaniannya tinggi. Tapi kalau udah potensi kota seperti kita, nah itu mungkin dikembangkan yang industri pengolahan. Ya untuk pengolahannya. Ya memang butuh investasi modal uang. Tapi kan tadi saya bilang bisa dari bank ya. Nanti ibu bisa jelaskan dari mana atau orang-orang merantau yang mau invest. Ya tapi dikelola orang yang bisa dipercaya. Ya kalau jeruk tadi Pak diolah menjadi cuka, ya kan. Jadi yang lain-lain turunannya begitu banyak, mulai saset kecil sampai botol. Saya kira itu Saya kira itu menurut saya. Ya. Cukup banyak ya ternyata strategi yang memang bisa kita terapkan gitu ya dalam upaya untuk memberdayakan umat. Nah, dari tadi kita bicara soal peluang, potensi, sumber daya. Kita akan kembali lagi ke situ, tapi saya mau dulu ke Ibu Stella. Kita bicara banyak soal hal-hal yang tadi, tapi kita tidak bisa lupa juga bahwa ada hal penting tentang sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Nah, menurut Ibu, apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh gereja ini, dalam hal ini jemaat-jemaat, tapi juga klasis, tapi juga sinode, supaya terkontrol perekonomiannya? Mungkin Ibu punya pengalaman pernah mendampingi usaha-usaha jemaat atau usaha-usaha masyarakat lainnya, mungkin bisa berbagi bersama kami di sini. Ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Wadis, kemudian dari yang awal disampaikan oleh Pak Cak tadi, bahwa gerakan menanam ini memang kalau kita bicara harus memulai dari yang tadi,
kita punya aspek spiritual yang harus disentuh lagi. Dan kami apresiasi baik secara dari sisi praktisi maupun dari peran OJK tentunya, kami mengapresiasi jika gereja mau bergerak untuk hal ini, karena ini juga menjadi konsen kami di OJK. Bagaimana green economy lagi menjadi sorotan, di mana kami mendorong dan mengupayakan perluasan akses keuangan, tapi juga yang konsen terhadap lingkungan, dampak lingkungan, sustainability, karena ini menjadi penting. Kemudian mungkin yang paling sederhana, menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Wadis tadi, bahwa sebenarnya kita belum mungkin melihat hal yang besar dulu. Kita mulai dari bagaimana kita sendiri bisa berdaya dari sisi ekonomi keluarga. Jadi misalnya kalau kita punya potensi bisa menanam sayur di pinggir rumah misalnya, atau di dalam polybag atau pekarangan ya Pak ya, dimana itu juga paling tidak dari sisi pengelolaan keuangan keluarga kita jadi kuat dulu, karena ada sebagian pengeluaran yang harus kita keluarkan yang bisa kita save misalnya menjadi dana darurat dan lain sebagainya dari kemauan kita, misalnya menanam cabai atau cili, kemudian terong pada pekarangan-pekarangan yang tersedia. Ini kan sebenarnya ketahanan pangan sekaligus ketahanan ekonomi keluarga. Jadi memang apa yang digalakkan oleh GPM ini menjadi konsen yang sementara dibicarakan oleh semua, baik itu OJK, Bank Indonesia, dari sisi pengendalian inflasi, dari sisi kebijakan makroekonomi termasuk mikroekonomi, semua konsen ke sini. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari keluarga, dan GPM sudah memulainya dari keluarga. Ini hal yang baik. Tadi disampaikan lagi oleh Pak Wadis, di sana di Jemaat Kawatu sudah terbentuk malah sedikit mengarah untuk membentuk ekosistem ya Pak ya. Jadi sudah mulai ada pertumbuhan ekonomi yang dimulai dengan gerakan menanam, dan itu sudah bisa diukur. Paling tidak catatan keuangan kecil sudah mulai dibuat oleh jemaat bahwa ini berpotensi. Nah dari yang berpotensi ini, bagaimana peran OJK misalnya? Peran kami adalah mendorong perluasan akses keuangan, karena itu sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Nah kita lihat fakta, tadi saya baru melihat survei RRI yang menyampaikan bahwa anak muda tidak berkegiatan Provinsi Maluku urutan pertama dengan 35,38% anak muda yang tidak melakukan kegiatan apapun. Nah ini ketika didorong oleh gereja dengan membangun bagaimana kita melihat disentuh spiritualnya, ini sumber daya ekonomi kreatif sebenarnya. Kalau sumber daya ekonomi yang kita lihat dari lingkungan dan sebagainya, tapi bicara sumber daya ekonomi kreatif ini bicara soal bagaimana kreativitas kita manusia, bagaimana betapa berharganya kita diciptakan, bagaimana betapa mulianya kita dalam pandangan pencipta kita, sehingga tidak ada kata kita bilang tidak bisa. Kita bisa karena potensi lingkungan itu tersedia bagi kita. Walaupun tadi sempat dikatakan bahwa kita cuma 7% ya Pak ya, 92,4 adalah wilayah lautan. Lalu bagaimana kehadiran negara misalnya yang ditanyakan, bahwa saat ini lewat OJK kita sudah mendorong kebijakan perluasan akses keuangan untuk menyentuh sampai ke kalangan penduduk berpenghasilan rendah. Termasuk program kami di OJK itu membentuk ekosistem keuangan inklusif, malah kami buat di daerah miskin ekstrim rekomendasi dari pemerintah daerah, tepatnya di Kirfura. Karena di sana ada potensi sagunya, ternyata ada potensi perikanannya juga, ada potensi pariwisata yang walaupun secara infrastruktur dasar itu belum memenuhi, tapi harapan kita dengan kita dorong akses keuangan, ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari aktivitas ekonomi masyarakat, ya pemerintah daerah juga bisa lebih mendorong bagaimana melihat daerah ini. Dan kebetulan daerah itu masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan sudah didampingi juga oleh WWB bersama OJK. Kita akan turun, dan ini merupakan, kita harapkan kalau yang tadi pertanyaannya bagaimana sinergi dan kolaborasi, karena itu yang dibutuhkan, membangun sebuah industrial ini, membangun apa yang disampaikan oleh Pak Wadis tadi. Memang kalau sendiri jemaat membangunnya tidak mungkin bisa sebenarnya, tapi tidak punya daya dorong yang kuat. Tapi kalau misalnya lewat program tim percepatan akses keuangan daerah kan juga sudah ada di SBB, kita bisa kolaborasi antara OJK misalnya dan Bank Indonesia dan GPM, kita bisa membuat PKS misalnya dari sisi peran masing-masing, bagaimana GPM membina jemaatnya, terbentuk klasternya, karena yang problem terbesar ini kan adalah pendampingan.
Banyak kali kegiatan kita sudah datang dari ILO juga kebetulan masuk juga ke ada program TPAKD OJK juga, salah satunya di NTT di daerah miskin ekstrim juga. Kemudian ketika masuk selesai periodenya selesai juga. Gitu. Tapi bagaimana masyarakat terus dibangun, masyarakat terus didampingi supaya menjaga apa yang sudah ada. Dan peran gereja ini yang kita apresiasi. Jadi mungkin ini tidak sebatas kita berdiskusi hari ini, tapi saya tahu bahwa ini adalah hal-hal baik yang mulai kita dapatkan, bahwa ketika kami juga di OJK lagi mencari mitra, dan sekarang ini kita memang konsen ke tokoh agama, baik itu GPM, MUI, karena problem terbesar dari pengangguran, fakta-fakta tentang pengangguran ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tingginya tingkat judi online. Ini yang sekarang Indonesia juga masuk dalam kategori darurat judi online dan pinjaman online ilegal. Nah, kenapa orang akhirnya memilih hal-hal tersebut? Karena mereka asik saja dengan dunia mereka. Padahal sebenarnya pemanfaatan digitalisasi untuk membangun ekosistem dari aspek pasar itu sudah terbuka luas. Bagaimana di SBB dengan produk lemon Cina, ketika itu ada edit value-nya, ketika itu dikembangkan menjadi industri, mungkin tidak hanya sebatas pasarnya Maluku. Di Jawa misalnya Jakarta, justru lemon Cina itu menjadi hal yang kadang kita kirim malah dari sini ke keluarga kita yang di Jakarta. Nah, ini sebenarnya peluang pasarnya ada. Dengan digitalisasi, dengan membangun sebuah ekosistem, nah ini bisa menjadi daya dorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jadi memang saat ini menjadi konsen juga di OJK, dan kami sudah mendorong semua sektor jasa keuangan untuk melakukan itu. Bahkan sektor jasa keuangan sekarang juga akhirnya mereka juga mencari sebenarnya klaster mana yang bisa dijadikan binaan. Nah, itu juga sudah nanti tanggal 5 sampai 7 ini juga kan ada Maluku Menggrebe, bagaimana perbankan hadir dengan koordinator Bank Indonesia, mereka muncul dengan binaan-binaan UMKM. Bulan Oktober OJK juga akan melakukan seperti pasar keuangan rakyat, di mana kita akan memunculkan ini potensi-potensi unggulan kita, dan itu bisa menjadi bagian dari kolaborasi dengan gereja atau GPM dalam hal ini. Itu sangat terbuka luas, karena sebenarnya kalau ditanya dari mana modalnya, uangnya banyak, tersedia, bahkan sudah menjadi hal yang menjadi prioritas. Kami, bahkan saya secara pribadi sering menyampaikan bahwa sebenarnya UMKM ini adalah pahlawan ekonomi bangsa. Sebenarnya kita sudah memasuki masa resesi, tapi karena UMKM kita masih terus berdaya, maka ini menjadi penopang. 60% lebih kontribusi UMKM terhadap ketahanan ekonomi nasional, dan karena itu ini yang menjadi gerakan untuk mendorong pelaku usaha, bukan saja yang sudah sustain, tapi juga yang startup kita juga dorong. Jadi tersedia. Bahkan ada lembaga jasa keuangan yang tidak hanya memberikan modal, atau ada mereka juga masuk, namanya produknya UMI, Ultra Mikro, membentuk kelompok-kelompok, dan mereka rutin melakukan peningkatan kapasitas, termasuk menyediakan narasumber, fasilitator untuk meng-coaching kelompok-kelompok kecil ini. Dan jaringan kantornya tersedia sampai di kecamatan di Maluku. Nah, ini bisa menjadi sebuah pola kemitraan yang dibangun untuk mendorong gerakan menanam, gerakan melaut. Kalau di saat ini di ketentuan atau dari sisi regulasinya, kami kan sudah punya namanya KUR untuk yang pertanian. Jadi kalau KUR pertanian itu dia membayar angsuran disesuaikan dengan saat panennya dia. Kemudian ada juga KUR untuk perikanan. Jadi bagaimana nelayan itu membayar angsuran yang bisa disesuaikan dengan ini, karena kan kita juga mengenal musim timur ya Pak ya. Jadi akhirnya ada musim di mana nelayan itu tidak bisa melaut. Tapi pola-pola kemitraan ini bisa dibangun untuk mendorong akses keuangan. Jadi kalau untuk urusan modal kayaknya sudah tidak ada, karena sampai akhir tahun ini data kami untuk KUR pertanian saja baru terrealisasi 668,43 miliar, dana yang tersedia triliun malah untuk alokasi untuk Provinsi Maluku. Ini juga targetnya masih banyak. Jadi setiap saat juga kalau misalnya ada masyarakat yang kami ini persoalan modal, nah itu selalu kami OJK hadir dalam setiap kesempatan melakukan literasi keuangan. Kami sampaikan, ayo yang masih menjadi masalah sekarang modal udah nggak masalah. Pinjaman online yang legal pun sekali sambil duduk ini saya bercerita Pak Wadis mungkin bisa akses dari situ. Selesai kita dialog, udah masuk uang di rekeningnya. Sebegitu mudahnya mendapatkan akses modal. Iya. Mungkin. Wah, menarik sekali ya. Tadi Ibu Stella sempat mention soal sustainability. Yeah. Nah, bicara soal sustainability ini kan dia bicara soal
jangan sampai terputus, ya harus tetap continue ya. Nah, tapi kembali lagi dengan kesadaran bahwa anak muda zaman sekarang susah sekali untuk mau bekerja, untuk mau wirausaha. Mereka cuma maunya bekerja yang penting digaji gitu. Ini sebenarnya peran gereja juga tidak bisa terlepas dari sini, tapi juga peran-peran pendamping dari misalnya OJK, tapi juga dari para pelaku-pelaku wirausaha. Etos kerja seperti apa sebenarnya yang harus disampaikan, yang harus diingatkan bagi para anak muda, tapi juga wirausaha lain yang cuma mau yang penting dapat pertama, habis itu hilang, tidak sustain lagi gitu. Etos kerja seperti apa yang bisa disampaikan? Baik. Nah, kalau terkait dengan entrepreneur ini, saya juga sering sampaikan bahwa sebenarnya entrepreneur ini, wirausaha ini bukan soal profesi, tapi sebenarnya entrepreneur ini soal karakter, soal etos kerja, itu yang jadi kuncinya. Dan nanti Pak Cak bisa menyampaikan etos kerja dari sisi Protestan seperti apa. Dan semua agama sebenarnya mengajarkan hal bahwa tidak ada cara untuk memperoleh uang atau memperoleh berkat selain bekerja. Itu yang selalu saya sampaikan di kesempatan apapun. Saya selalu bilang bahwa tidak ada cara lain, tidak ada cara instan untuk menghasilkan uang. Bahkan bekerja itu adalah kunci menghasilkan berkat dan menjadi berkat. Itu jadi memang balik lagi kepada bagaimana kita bisa menyadari bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita orang yang beragama, mestinya kita punya integritas, kita punya etos kerja yang berdasar pada nilai-nilai ajaran agama itu. Kalau di GPM kita mengenal etos kerja Protestan yang nanti bisa disampaikan, dan memang ini jadi peran kita bersama ya Pak ya. Peran bagaimana tidak hanya gereja, tapi juga kan dalam semarak HUT GPM ini sesuatu hal yang kita syukuri sebagai warga GPM, kita ada dalam bina keluarga. Dan saya pun merasa bahwa ketika saya certified financial planner dan melakukan konseling keuangan dengan berbagai macam berbagai macam orang yang datang dan kita sharing, ternyata kunci adalah pada komunikasi, dan komunikasi itu saya sadari harus dimulai dari keluarga. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga misalnya adalah seorang ibu, nah saya orang yang kemudian menentang itu, bahwa ternyata semua anggota keluarga bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga, sehingga disitulah ruang-ruang komunikasi kita. Dan akhirnya anak kita tidak hanya melihat bahwa mama saya bekerja, saya minta uang kapan saja boleh, tapi saya secara pribadi saya menyampaikan ke anak-anak saya, ini gaji saya, kebutuhan kita sebulan begini, sisanya ini. Jadi akhirnya dia juga harus bertumbuh dengan bahwa dia harus belajar dengan tekun, dia harus menjadi manusia yang berguna, karena dia juga harus sama-sama melihat kondisi keluarganya. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga adalah semua anggota keluarganya. Ada peran ayah mencari nafkah, peran ibu juga menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi pekerja atau berprofesi, ada anak-anak yang sama-sama. Dan karena itu dimulai dari komunikasi dalam keluarga untuk membangun sebuah etos kerja. Bagaimana kita menyampaikan fakta-fakta yang hari ini terjadi, sulitnya lapangan kerja. Dan sebenarnya memang kalau dilihat dari sisi industri kita, dari sisi misalnya lembaga yang tersedia untuk menerima pekerjaan itu memang sulit. Tapi sebenarnya kalau kita balik mindset, kita lihat dari potensi yang ada, sebenarnya ini lapangan kerja yang terbuka selalu begitu dan selalu ada. Hanya mau tidak kita memulainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadis juga bahwa ya karakter kita mungkin tidak cocok dengan yang seperti ini. Tapi semua itu bisa kita lakukan kalau kita mau menggunakan, saya selalu pakai strategi love yang saya tulis, love and entrepreneurship, artinya learn. Kita bisa membuka rahasia hidup itu dengan belajar. Jadi kalau memang tidak bisa, tiba-tiba ada orang Maluku juga yang sukses sebenarnya jadi petani ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak lihat di mana mereka, ternyata bisa juga ya, karena mungkin dia tekun, dia membuka rahasia hidup itu dengan menggunakan learn sebagai dasarnya. Jadi memang peran gereja ini sangat penting, peran orang tua juga dan lingkungan yang mendukung juga penting untuk menumbuhkan etos kerja. Tapi memang harus balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Mungkin dari Bapak Wadis bisa. Ya, saya sambung tadi. Jadi saya pikir mindset itu sangat menentukan juga. Jadi mungkin 400 tahun kita dijajah ya. Jadi penjajah itu bikin kita jadi pegawai negeri. Sehingga yang dipuja-puja oleh keluarga, mertua, namanya nanti pegawai negeri. Sampai hari ini yang disebut amtenah. Amtenah. Nah kita nggak sadari itu di dalam diri kita. Kenapa?
karena jadi pegawai negeri itu nggak ada risiko. Ya kecil, karena gaji pasti ada tiap bulan, no? Sampai hari itu ada pensiun. Nah itu yang dicari orang. Jadi ini berlawanan dengan entrepreneur yang dia bilang saya harus menggaji diri saya sendiri. Saya nggak mau diatur orang lain oleh gaji saya. Saya menggaji diri saya sendiri. Jadi kalau saya naikkan penjualan, gaji saya naik. Nah tadi ya saya bilang itu yang mungkin yang bilang ya, yaitu bahwa kita seolah-olah percaya kita ini diciptakan bukan untuk jadi pengusaha, bukan entrepreneur, kita diciptakan seolah jadi pegawai negeri. Padahal sebetulnya dalam teorinya itu bukan genetik. Jadi pengusaha entrepreneur bukan genetik, bukan juga karena dilahirkan, dia karena dilatih. Nah itu yang dia bilang tadi, to learn. Orang harus mau belajar, harus mau berlatih, apa saja bisa. Nah ketika nggak mau belajar, nggak mau ini ya, kayak kita tadi bilang harus bekerja keras untuk belajar. Kalau saya itu selalu bilang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas gitu. Jadi jangan kerjanya setengah-setengah. Nah kalau seperti itu, jadi apapun dia bisa. Nah jadi sebetulnya hari ini kita butuh di dunia pertanian, perikanan, karena selagi manusia hidup, dia nggak mungkin makan yang bukan namanya dari hasil pertanian. Selagi hidup dia makan itu, berarti pasarnya pasti ada. Pasti ada. Nah kalau udah pasti ada, kenapa nggak masuk dalam bisnis ini? Kenapa nggak balik ke desa, ya kan? Lalu bangun 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar pisang di situ. Ya Pak tadi bilang, ya kan? Kelapa dan lain-lainnya. Ya cuma sabar mungkin 1-2 tahun sampai dia panen. Kenapa nggak kembali menghidupkan cengkeh dengan benih baru, varietas baru, ya pala dan sebagainya, rumput laut, ya kan? Kenapa nggak balik ke situ dari desa itu? Jadi kalau satu sarjana hari ini lulus, orang tanya, kamu udah kerja di mana? Maksudnya di kantor mana? Padahal dia bisa lihat saja peluangnya misalnya di desanya itu, saya bisa punya 2 hektar rumput laut. Uang tadi nggak masalah, dia sudah bilang tadi, uang nggak masalah karena peminjam banyak hari ini, ya support banyak. Pasar juga dia sudah bisa lihat. Tapi kenapa? Karena mindset tadi itu diikat oleh jadi pegawai negeri itu yang itu padahal pensiun pakai pangkat kiri kanan. Pensiun nanti susah. Dan pensiun pekerjaan formal udah ada lewat kementerian OJK. Iya, jadi tukang sapu juga bisa punya pensiun sekarang. Dan kita ya di negara kita ini kenapa susah dibanding Malaysia misalnya atau Singapura, mereka tuh udah 9-11% itu pengusaha. Jadi ekonominya itu digerakkan oleh swasta. Ekonomi kita, terutama di Maluku ini, digerakkan oleh pegawai negeri. Iya, jadi uang berputar di sini adalah gaji pegawai negeri. Harusnya itu digerakkan oleh uang dari bank, investasi dari luar, ya kan? Investasi swasta itu baru industri berkembang, pabrik tumbuh, ya kan? Orang cari kerja dan industri-industri dari pertanian, perikanan kan tumbuh. Nah itu yang saya pikir kebijakan pemerintah dan mungkin gereja juga harus link ke situ, mendorong kita bahwa jangan malu jadi petani, jadi peternak, ikan, rumput laut, kelapa dan sebagainya kan. Bisa punya pensiun juga. Iya, maksudnya kalau di Australia ya kamu ada anak petani karena bapaknya punya 3.000 ternak ya, dan susu kan. Nah, jadi kalau dia ke kampus ya dia punya uang memang gitu. Jadi saya kira mindset ini juga dari rumah kayak tadi. Ya, mari kita tanamkan anak kita bahwa sekolah itu lulus pertanian atau perikanan nggak harus jadi pegawai negeri. Kamu harus jadi pengusaha mulai dari desamu. Kalau satu desa satu pengusaha saya coba, dia sudah mengentaskan kemiskinan di desanya itu. Karena dia akan menciptakan industri lalu menyerap tenaga kerja di situ, orang bekerja dapat uang, ya makan semua. Terus satu desa satu kecamatan salah satu pengusaha, udah bisa kayak tadi pengusaha lemon Cina, jadi Pak. Jadi ini saya pikir yang kali kita strategis dipikirkan Pak di tingkat klasis sebagai sebuah klaster. Jadi kalau dia sudah muncul sebagai pabrik Pak, ya rumah tangga akan menjual karena pasarnya udah pasti ke situ. Nah ini yang mungkin link harus dengan orang-orang yang investor. Yang mungkin saudara kita ada di Jakarta yang kelebihan uang nggak tahu mau kemana karena bunga juga sangat rendah ya. Mau tanam memang juga rendah sekali. Bahkan sudah ada yang 0% Pak. 0% ada yang harus invest di sini. Cuma dikembalikan pokok pinjamannya saja. Jadi dengan invest di sini, sarjana-sarjana yang baru lulus jadi manajer-manajer baru. Jadi jangan hanya dari dana desa ya. Dana desa ya rebutan di kepala desa sekarang ya. Tapi ya ini sumber daya alam kita ini harus diolah. Kalau nggak kita olah, orang lain olah. Jadi saya kembali ke prinsip dasar ya. Mari kita makan apa yang kita tanam, itu sudah kasih. Dan kita tanam apa yang kita makan.
Yang paling ekstrim itu sekarang Tuhan suruh kasih kita sagu, kita tanam sagu, tapi kita nggak makan apa yang kita tanam, kita tinggalkan di sana. Belinya yang lain. Iya, lalu kita beli yang lain yang tidak sehat, ya kan? Sekarang gula kan tinggi sekali, jadi karena kandungan berasnya tinggi sekali. Sagu itu gulanya 0. Jadi siapa yang sagu gula sekarang ya cari sagu. Jadi saya kira begitu. Jangan sampai kita merantau jauh-jauh untuk cari makanan yang paling sehat. Sesudah tua mau meninggal, ya ada di belakang rumah. Sagu. Ya, oke. Jadi saya kira itu ya dari keluarga tadi juga mindset harus dibangun bahwa menanam bertani. Jadi petani ini juga bukan hina gitu loh. Dia jadi petani pengusaha, petani berdasi kaya, petani yang sudah melek teknologi kan ya, melek keuangan dan bisa pasarnya kemana-mana. Jadi jangan dibuat petani itu seperti pegang cangkul begitu, harus cangkul kotor-kotor, bukan begitu lagi. Petani kan sekarang sudah pakai ini digital kan, panen sawah aja jadi kemarin sudah combine, mesin semua kan kerja, menanam juga mesin. Jadi itu yang saya kira kita gerakkan di keluarga. Jangan semua jadi pegang gerila. Itu saya kira itu Pak. Ya, dari keluarga kita berpindah dulu ke jemaat, gitu ya. Jadi maksudnya kan memang semua berawal dari keluarga, tapi tanggung jawab gereja juga tidak bisa terlepas gitu. Bagaimana etos kerja umat jemaat itu secara komunal itu dibangun? Silakan, mungkin Bapak dulu. Ya. Memang bagi kami di jemaat, kami melihat hal ini sebagai sebuah pekerjaan rumah yang cukup berat, sebab ini diperlukan kemauan untuk bagaimana menggerakkan setiap orang, setiap pribadi untuk menanggapi apa yang kami sampaikan. Sebab membangun etos kerja ini juga perlu kemauan baik dari kita yang mau menyampaikannya, tetapi juga orang yang menerimanya. Dari pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani secara bersama dengan umat untuk bagaimana menyadarkan mereka, melihat tanggung jawab mereka, tetapi juga membangun kehidupan ekonomi keluarga. Dalam proses-proses perkunjungan keluarga 4 kali setahun itu, selama hampir 3 tahun kita menggerakkan mereka untuk bagaimana menaruh perhatian terhadap proses penanaman lemon Cina. Tapi dari proses-proses itu hanya kami dapatkan sekitar 5 keluarga saja yang bisa berproses dengan itu. Padahal potensi sumber daya alam ada, sumber daya manusia, ada tenaga kerja dalam keluarga banyak. Namun mereka hanya memikirkan pekerjaan yang lebih cepat mendapatkan uang, ojek misalnya. Lalu kalau terjepit dengan keuangan, ada tanah bisa dijual dan sebagainya. Itu kita terkendala dengan persoalan-persoalan seperti itu, yang pada akhirnya memang seperti yang tadi Ibu katakan dalam kaitan dengan pinjaman dan sebagainya, warga jemaat punya pemikiran ke arah situ belum sampai karena kemauan usahanya kecil sekali, sehingga proses untuk menanggapi apa yang menjadi kesempatan yang tersedia bagi mereka kurang mendapat peluang bagi mereka. Jadi terasa itu yang perlu kita. Jadi tantangannya di situ ya. Iya. Baik, saya kira bincang-bincang ini semakin menarik ya dan kaya dari berbagai perspektif. Kalau kita bicara tentang etos, ya saya kira tadi Bu Stella, Pak Girsan sudah ngomong banyak. Memang perlu kita tumbuhkan ya dari perspektif teologis ya, bagi warga kita. Artinya ketika manusia itu diciptakan, dia dikasih mandat oleh Tuhan untuk mengelola alam ciptaan. Ya, kita tahu kisah tentang penciptaan. Tuhan sediakan alam, lalu manusia itu dikasih mandat untuk menata layani alam ini. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia itu hidup sejahtera ya, di alam yang Tuhan sediakan. Nah, perspektif teologis ini penting ya ditumbuhkan atau direfleksikan oleh semua keluarga-keluarga
gereja, ya, keluarga-keluarga jemaat, sehingga tertanam kuat yang tadi Pak Girsang bilang, ada spirit yang sangat kuat dari tanggung jawab etis warga gereja, orang-orang Kristen yang sadar betul ada mandat penata layanan, yang itu menjadi dasar bagi kita untuk tata kelola alam ciptaan ini. Potensi yang kita bicara banyak-banyak tadi itu ada pada tanggung jawab kita, dan itu mandat ilahi yang dikasih kepada manusia, tentu termasuk juga kita. Mengapa saya melihat begini? Karena ya Maluku ini dikaruniai Tuhan alam yang kaya sebetulnya, ya. Tapi soal kita adalah bagaimana mandat penata layanan itu dilakukan, ya. Sebetulnya potensi di pekarangan ada, ya, di pekarangan. Kalau itu dimanfaatkan, ya akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan warga jemaat. Jadi secara teologis itu menjadi penting karena kita juga bertanggung jawab mengusahakan alam, mengusahakan potensi yang tersedia untuk bukan saja kesejahteraan sendiri, tetapi kesejahteraan bersama. Nah, ada pemikiran bahwa mentalitas, etos kita di Maluku ini tidak fight, ya, karena kita dimanjakan oleh sumber daya alam yang tersedia. Jadi orang merasa tidak, ya, untuk hidup itu alam menyediakan banyak hal. Jadi ada semacam kemudahan-kemudahan itu berdampak. Sekalipun memang kita butuh melihat itu pada berbagai riset, tetapi itu yang terjadi. Orang tidak merasa terlalu tertantang untuk mengusahakan karena mereka berpikir ada saja, ya. Nah, ini yang harus diubah, mindset ini yang mesti diubah, bahwa apa yang tersedia itu akan punya makin produktif dan berdampak kesejahteraan kalau yang ada itu harus dikelola, ditata layani. Nah, jadi mandat penata layanan itu penting. Jadi Tuhan sudah sediakan, ya. Mengapa kita harus miskin? Padahal Tuhan sudah sediakan. Soalnya adalah kita mau kerja, kita mau mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia di alam ini untuk kesejahteraan hidup. Dan di sini saya kira tantangan bagi para pemuda kita yang data-data disampaikan tadi, apakah mereka mengisi hari-hari hidup anugerah Tuhan itu dengan hal yang bermanfaat, ya, mengelola alam ciptaan ini, potensi yang tersedia di laut, di darat. Apalagi kalau katakanlah dia dari keluarga yang punya lahan yang banyak, saya kira tinggal dikelola akan berdampak secara positif. Ada banyak kemudahan saat ini, ya. Tadi Bu Stella bilang, ya, soalnya ketemu mau belajar tidak? Ya, kita mau belajar, ya, untuk pengembangannya, untuk pengolahannya. Akses semakin mudah saat ini ketika orang bicara dari mana modal, ya, sering orang jadi alasan modal, ya. Juga ada yang juga sering pasar, alasannya juga pasar. Ya. Saya menemukan kasus di mana, ya, ketika kawan-kawan merintis pasar dan sudah terbangun pasar, mereka kembali, orang yang di pasar komunikasi minta barang didatangkan, yang terjadi adalah barangnya yang tidak ada, stoknya tidak ada itu. Jadi sebetulnya kita butuh identifikasi yang lebih baik terhadap hal ini. Problemnya apakah di pasar ataukah produksi yang berkelanjutan. Nah, di situ saya kira bagaimana penata layanan itu menjadi panggilan etis, ya, kita. Jadi perspektif teologis ini harus mendorong siapa saja, dan itu menjadi basis yang bisa menggerakkan kita kreatif mengusahakan apa saja, meng-create apa saja untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan berkat bagi hidup bersama. Pemberdayaan itu bisa dikatakan bagian dari salah satu pelayanan. Kan mungkin sama ini orang bilang pelayanan berkhotbah,
berdoa gitu, tapi ternyata pemberdayaan juga bisa jadi bagian dari salah satu pelayanan. Itu berarti tanggung jawabnya bukan hanya pada ekonomi keluarga atau sumber daya pribadi, tapi juga pada ketua majelis jemaatnya, pendetanya yang juga mengambil bagian untuk menggerakkan umat ini untuk bekerja. Nah, yang menjadi kendala adalah kalau misalnya KMJ-nya pindah nih, lalu tidak melanjutkan atau tidak sustainable pemberdayaannya di jemaat itu. Bagaimana gereja menyikapi hal itu? Ya, jadi saya kira kalau diskusi kita diarahkan kepada bagaimana keberlanjutan. Hal yang pertama yang mau saya bilang bahwa gereja sudah menyikapinya dengan bekerja di dalam perencanaan strategis. Ya, mengapa kemudian gereja menata manajemen pelayanan dengan perencanaan strategis supaya ada keberlanjutan. Jadi dia tidak tergantung KMJ, tetapi ada perencanaan ya yang kita bangun 10 tahun. Ya, yang kita bagi dalam 2 tahapan, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Jadi di situ gereja secara sadar ya berupaya untuk menjaga keberlanjutan itu dengan desain perencanaan yang terarah. Jadi dimaksudkan supaya ada perencanaan yang terarah, terukur dan berkelanjutan. Saya kira itu strategi gereja, dan semua penyelenggara pelayanan gereja baik di sinode klasis mesti ada di dalam rel ini ya, dalam kesadaran ini bahwa kerja-kerja kita adalah kerja-kerja berkelanjutan sehingga berdampak transformatif ya. Sebab kalau dia tidak berkelanjutan ya kita tidak bisa berharap banyak akan terjadi transformasi baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Saya kira di situ sebetulnya ya. Dan bagi para pelayan saya kira moto kita tuh jelas ya, menginspirasi ya. Jadi aku menanam ya, Apollos menyiram, dan Tuhan beri pertumbuhan. Jadi itu inspirasi kerja-kerja berkelanjutan sebetulnya. Nah, dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi, isu kesejahteraan, nah gereja kerja untuk itu. Jadi siapapun pelayan, mekanisme mutasi, rotasi itu tidak seharusnya mengganggu. Dia harus berpikir keberlanjutan sudah sampai di mana pengelolaan jemaat ini dan bagaimana melanjutkannya sehingga ada transformasi, ada pertumbuhan yang terjadi dalam hidup bergereja, hidup berjemaat, tetapi juga kontribusi gereja bagi transformasi di dalam masyarakat dan bangsa. Saya kira itu. Memang menarik juga apa yang disampaikan, mungkin izin menambahkan dari yang disampaikan ini kan dari aspek bagaimana peran para tokoh agama, tapi sebenarnya di masyarakat pun ada peran umat ya Pak ya, bahwa dimanapun kita ada, kalau saya secara pribadi saya selalu mau menyampaikan bahwa mungkin saya tidak bisa melayani seperti pendeta, berdoa pada umat, kemudian ada setiap waktu. Tapi waktu yang saya berikan bahwa di mimbar saya adalah tempat di mana saya bekerja, sehingga kerja saya pun adalah ibadah. Kalau misalnya ada ruang pemberdayaan di situ, berarti harus saya lakukan dengan penuh tanggung jawab, membuka akses ini kepada siapa yang berhak menerimanya. Ada orang kan punya jabatan, punya kapasitas, tapi enggan untuk misalnya ini loh gitu. Jadi kalau orang tanya monggo, tapi tidak ada inisiatif. Sebaliknya saya berharap bahwa yang tadi disampaikan arahan dari Pak Cap, bahwa sebagai umat pun kita harus merespon ini, bahwa di sini ada nih, di tempatnya Pak Girsan kami juga punya program ini, sehingga kita membuka diri, kita menjadi tidak eksklusif dengan apa yang kita punya, tapi kita menjadi inklusif. Kita berupaya untuk membangun sinergitas, karena tanggung jawab kita adalah bagaimana menjadi mimbar, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena kita mengerti bahwa jabatan kita itu cuma amanah, peran kita dimanapun kita ada itu cuma bagian dari apa yang diberikan bagi kita, dan karena itu bentuk tanggung jawab iman kita adalah dengan kita memberikan kesempatan dengan bekerja dengan sepenuh hati, bahkan yang tadi kita mengerti bahwa kerja kita, profesi kita adalah mimbar kita. Dan kalau itu semua dimengerti oleh umat, berarti tanpa didorong pun umat akan berdatangan. Oh, Pak Girsan saya punya program ini, ayo kita kolaborasi. Oh, Pak Ketua KMJ, ayo. Jadi tanpa kita mencari-cari, pintu-pintu itu kita mengerti ada. Gitu. Mungkin itu sih respon kita sebagai umat ya. Mas Saudara, menarik sekali percakapan ini, sampai-sampai tidak terasa sudah 1 jam kita bercakap-cakap, karena begitu banyak pokok pikiran yang baik sekali untuk Mas Saudara semua yang menonton. Saya mau menutup podcast ini dengan menyampaikan bahwa
gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau terus belajar untuk memberdayakan potensinya dan mempergunakannya untuk kesejahteraan umat. Terima kasih banyak Pak Saudara, terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu terkasih sudah mau bersama-sama dengan kami berbagi. Kami berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu tetap ada dalam keadaan baik, sehat, aktivitasnya lancar-lancar, keluarganya sehat-sehat. Kita akan berjumpa lagi pada podcast selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Shalom.